Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak. Perkenalkan, Dek. Nama kakak Serpina Juwita. Sebelumnya kakak mau ucapkan terima kasih nih kepada adik yang sudah meluangkan waktunya untuk kakak tanyai atau wawancarai. Kalau kakak boleh tahu nama adik siapa? Namanya Putri Fadilah, Kak. Oh, Putri Fadilah. Untuk panggilan sehari-harinya dipanggil siapa? Putri. Oke, Putri nih. Putri sekarang kelas berapa? Kelas 2, Kak. Kelas 2 SMP ya? Iya, Kak. Gimana belajarnya? Susah nggak? Susah, Kak. Semoga belajarnya besok dimudahkan, dilancarkan ya. Iya, Kak. Oke Putri, sebelumnya nih kakak mau menjelaskan dulu tema atau judul yang mau kakak tanyai ke Putri. Itu tentang problem solving. Putri udah pernah dengar belum? Sebelumnya tahu nggak artinya? Tidak. Jadi kakak jelaskan ya. Iya. Problem solving itu artinya pemecahan masalah. Nah, pasti Putri pernah punya masalah kan? Nah, itu kayak mana cara Putri menyelesaikan permasalahan tersebut. Dinamakan problem solving. Nah, gimana Put? Udah tahu kan artinya? Udah, Kak. Bagus. Jadi, kita mulai ya wawancaranya. Iya, Kak. Oke, pertanyaan pertama. Pernah nggak Putri menyadari kalau Putri itu sedang menghadapi suatu masalah? Iya, pernah kok. Biasanya aku merasa kayak ada yang salah atau enggak gitu. Gimana tuh Putri? Tahu bahwa situasi itu adalah masalah. Soalnya aku jadi kepikiran terus dan jadi nggak tenang. Terus susah fokus juga. Jadi susah fokus dan kepikiran ya tadi? Iya. Jadi kemudian apakah Putri bisa menjelaskan apa sih masalah yang Putri sedang hadapi sekarang? Contohnya, aku suka bingung pas belajar pelajaran yang susah kayak matematika. Oh, adik suka nggak matematika? Enggak. Oh, nggak suka ya? Pantes jadi masalah. Nah, jadi menurut adik, kenapa penting tuh kita untuk tahu masalah itu dengan jelas? Misalnya nih kayak, oh aku harus menyelesaikan masalah ini gitu. Adik gimana tuh cara untuk memahami sebuah masalah itu? Supaya tidak enggak asal nebak, jadi bisa cari cara buat nyelesainnya dengan benar. Mantap, bagus. Benar sih itu. Jadi nggak asal-asalan nanti. Nah, kemudian apakah adik pernah mengingat kembali pengalaman atau kayak hal-hal yang mirip gitu untuk membantu adik dalam permasalahan tersebut? Kayak pernah terjadi deh. Jadi itu adik menyelesaikannya dengan itu. Iya,
Kadang aku ingat kejadian dulu yang mirip, terus nyoba pakai cara yang sama. Gitu ya. Jadi pernah ya. Jadi ingat-ingat yang pernah terjadi. Ya. Nah, kemudian bagaimana adik tuh menyimpan informasi untuk adik bisa gunakan nanti. Misal adik tuh tahu cara ingatnya gimana sih, kayak misalnya nih kalau rumus dalam pelajaran rumus gitu atau ingat menghafal gitu. Gimana cara adik menyimpan informasinya untuk digunakan nanti dalam menghadapi masalah? Aku biasanya nyatet di buku catatan atau di HP biar gampang dicari lagi. Berarti adik punya catatan sendiri ya? Iya, Kak. Nah, dari mana sih biasanya adik tuh mendapatkan informasi yang adik butuhkan? Cari di mana biasanya? Aku suka cari dari buku pelajaran, internet, atau nanya teman sama guru. Berarti adik yang suka nanya, gak didependem. Biasanya kan ada tuh yang malu-malu untuk bertanya. Oke, selanjutnya bagaimana adik tuh belajar memahami sesuatu yang awalnya sulit? Bagaimana cara adik tuh memahami yang menurut adik tuh susah untuk diingat, susah untuk dipahami? Itu gimana caranya? Aku coba baca pelan-pelan, terus tanya kalau masih bingung sampai ngerti. Bertanya ya berarti ya. Iya, Kemudian, apakah pernah adik merasa bingung nih karena tidak memahami konsep atau suatu materi pelajaran? pernah banget. Kadang gurunya jelasin cepet banget, jadi aku nggak sempet nangkep. Biasanya adik minta ngulang ke gurunya atau enggak? Iya, Kak. Oh, bagus berarti ya. Kemudian, apakah adik pernah bertanya kepada guru atau teman untuk memahami pelajaran itu lagi? Iya, sering. Kalau nggak ngerti, ya aku tanya ke teman atau guru biar nggak ketinggalan. Bagus. Kemudian, bagaimana adik menggunakan pelajaran di sekolah untuk menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari atau pas adik lagi ngadepin masalah gitu? Misalnya pelajaran matematika, aku pakai buat bantu mama hitung belanjaan di rumah. Oh, berarti adik punya warung ya orang tuanya. Iya, Kak. Jadi sambil bantu-bantu orang tua jualan, jadi sambil mengingat atau menggunakan pelajaran matematika itu. Iya, Kak. Pernahkah adik mencoba menerapkan sesuatu yang sudah adik pelajari sebelumnya? Iya, Kak. Kayak waktu bikin laporan, aku pakai cara yang udah diajarin di kelas. Laporan ini seperti apa ya, Dek? Ujian, Kak. Oh, ujian. Kayak kuis gitu ya. Iya, Nah, kemudian apakah adik percaya nih bahwa ilmu
yang pelajari itu bisa membantu adik dalam menyelesaikan masalah atau memecahkan sebuah masalah? Percaya sih, walau kadang-kadang belum langsung terasa, tapi pasti ada gunanya. Oke, selanjutnya ketika ada masalah, apa yang pertama kali kamu lakukan? Aku coba mikir tenang dulu, terus pelan-pelan cari tahu solusinya. Berarti sesuatu yang adik lakukan itu pasti adik pikir dulu ya. Iya, Kak. Pernah nggak adik nanya pendapat teman? Pernah. Kayak diskusi gitu ya. Nah, selanjutnya apakah adik bisa nih membedakan mana masalah utama dan mana yang bukan? Kak jelaskan mana sih masalah besar yang harus Putri hadapi atau masalah kecil yang seharusnya Putri abaikan aja. Kadang bisa, tapi kadang masih bingung juga sih. Apalagi kalau masalahnya banyak. Oh, masih bingung ya berarti ya. Iya, Kemudian bagaimana kamu memastikan masalah besar tadi yang harus diselesaikan? Bagaimana Putri memastikannya? kalau masalah itu bikin aku stres atau ganggu kegiatan aku, berarti harus diselesaikan. Putri nggak mau kepikiran gitu ya. Iya, Nah, kemudian selanjutnya bagaimana adek mencari tahu kenapa masalah itu muncul? Misalnya penyebab dari masalah itu, gimana Putri mencari tahunya? aku coba ingat-ingat apa yang aku lakuin sebelumnya sampai masalahnya muncul. Berarti adek mengingat kembali, Iya, ya. Kemudian apakah adek pernah berdiskusi untuk menemukan akar masalah? maksudnya apa, Kak? Maksudnya itu, pernah nggak adek nanya teman atau nanya orang tua untuk mencari tahu suatu permasalahan itu munculnya dari mana gitu? Adek nanya-nanya siapa gitu, pernah nggak? Pernah aku ngomong bareng teman atau guru biar ngerti penyebabnya apa. Oh, lebih sering sama teman atau guru? Sama teman. Berarti suka diskusi sama teman ya. Kemudian apa yang adik pelajari dari menganalisis penyebab suatu masalah? Jadi apa yang adik pelajari dari sebuah masalah yang adik alami itu? Aku jadi tahu harus mulai dari mana dan nggak ulangi kesalahan yang sama. Berarti bagus ya itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah adik memikirkan beberapa cara sebelum memilih solusi? Misalnya adik tuh mikirin dulu nih, gak ada bertindak gitu. Iya dong, Kak. Aku biasanya mikir dulu beberapa pilihan biar bisa pilih yang paling cocok. Oke, berarti Putri memikirkan dulu. Nah, kemudian berikutnya, pernahkah Putri mempertimbangkan saran dari orang lain sebagai ide dari memecahkan masalah itu? Pernah, Kak, kadang mikir dulu ataupun nanya ke orang tua dan teman.
Oh, berarti Putri nanya ya. Kemudian apa manfaatnya menurut Putri memiliki lebih dari satu solusi? Ya, kita ya biar kita bisa memilih mana yang terbaik untuk kita dan memudahkan kita. Oke, terus bagaimana Putri menentukan solusi yang terbaik dari dua atau kan Putri punya lebih dari satu solusi. Bagaimana cara Putri menentukan yang terbaik? Kadang sesuai kemampuan Putri dulu, apapun yang mana banyak peminat ataupun teman-teman yang mengambil solusi itu, Pak. Berarti Putri tipe yang nanya teman atau orang sekitar dulu kan berarti selanjutnya bagaimana cara Putri memecahkan suatu solusi untuk masalah tuh. Bagaimana rencana Putri? Saya akan membuat rencana dan cara memulai atau menulis langkah-langkahnya di buku. Lalu saya akan menemukan kapan saya mulai melakukannya. Selain itu, saya akan mencoba menjalankan solusi satu persatu dan bersungguh-sungguh. Kalau ada yang susah, saya minta bantuan orang tua ataupun guru. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Putri pernah nggak mengganti solusi di tengah jalan karena tidak berhasil solusi yang pertama? Pernah. Pernah, pasti pernah kan? Oke, pertanyaan berikutnya, apakah kamu suka berdiskusi dengan teman saat kesulitan? Suka sih, soalnya kadang teman punya cara yang aku nggak kepikiran. Berarti itu Put bahasanya kayak bertukar pikiran ya. Jadi Putri bisa ambil ide dari teman Putri. Pertanyaan berikutnya, apakah Putri mendengarkan orang lain saat memberi pendapat? Iya, aku dengerin dulu, siapa tahu idenya bagus dan bisa dipakai. Kemudian, apakah Putri sering menyampaikan ide saat kerja kelompok? Seperti apakah Putri menyampaikan pendapat? Terus teman-teman Putri mendengarkan, apakah Putri sering seperti itu? Iya, kalau aku punya ide biasanya aku ngomong aja, siapa tahu bisa bantu. Pertanyaan berikutnya, apakah Putri pernah menyelesaikan masalah bersama teman? Pernah, contohnya pas ngerjain tugas kelompok yang susah, kita kerjain bareng-bareng. Sering bekerja kelompok gitu ya? Iya. Kemudian, bagaimana nih adik membagi tugas saat bekerja kelompok? Biasanya kan tuh Putri mengerjakan pengertian, karakteristik. Jadi bagaimana Putri membagi tugas saat bekerja kelompok? Kita diskusi dulu, terus bagi tugas sesuai kemampuan masing-masing. Oh, berarti tidak ada paksaan ya. Kalau kamu bisa, itu yang ngerjain gitu ya. Kemudian, apakah adik saling membantu nih dengan teman saat kesulitan? Iya, kadang aku bantu teman
Kadang aku juga dibantu kalau lagi nggak bisa. Oke, kemudian apakah adik menerima pendapat teman walaupun berbeda? Kenapa? Iya, selama pendapatnya masuk akal, aku coba pertimbangin juga. Berarti adik ini tipe yang mendengarkan dulu ya. Iya, Kemudian bagaimana nih adik menunjukkan bahwa adik tuh menghargai teman adik? Bagaimana menunjukkannya? aku dengerin dia ngomong, nggak motong, dan bilang terima kasih kalau dibantu. Oh gitu ya. Kemudian apa yang adik lakukan jika setuju dengan teman adik? Misalnya kayak sependapat gitu atau apa. Dan hal lain apa yang adik lakukan? Sorry dek, jika tidak setuju maksudnya ya. Apa yang adik lakukan jika tidak setuju dengan teman adik? Aku bilang pelan-pelan aja, terus kasih pendapatku juga tanpa marah-marah. Oke, bagus berarti ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah adik sering memberikan semangat pada teman adik yang kesulitan? Kayak support gitu bahasanya. Iya, aku suka bilang semangat ya, atau bantuin kalau bisa. Pernah nggak kalian tuh nongkrong gitu sebelum mengerjakan tugas, berdiskusi? Pernah Biasanya di mana nongkrongnya? di depan kelas. Depan kelas ya, sambil jajan ya. Oke, bagaimana adik menghindari konflik dalam kelompok biar nggak berantem gitu karena beda pendapat? Kita usahain ngomong baik-baik, nggak egois dan saling dengerin. Saling mendengar. Oke, kemudian bagaimana adik membuat suasana kelompok itu menjadi menyenangkan gitu saat mengerjakan sesuatu atau berdiskusi? Aku coba bercanda dikit biar nggak tegang, tapi tetap kerja juga. Berarti adik ajak atau teman adik juga bercanda? Temannya juga. Temennya bercanda juga ya. Kemudian apa nih yang adik pikirkan sebelum menyelesaikan sebuah pelajaran atau soal? Aku baca soalnya dulu pelan-pelan, terus pikirin cara ngerjainnya. Baca pelan-pelan ya. Berarti adik sebelum mulai biasanya malamnya belajar nggak? Belajar kadang-kadang. Oh, berarti kadang-kadang ya. Sama kok, kalau lagi mood belajar membaca, berarti adik membaca dulu ya. Kemudian apakah adik nih membuat rencana nih sebelum memulai sesuatu? Iya, aku mikir dulu langkahnya apa aja sebelum mulai ngerjain. Oh gitu, oke. Kemudian apakah adik bagaimana adik memilih strategi atau cara yang paling tepat? Aku pilih cara yang paling aku ngerti dan biasanya berhasil. Berarti pakai cara yang paling Putri mengerti gitu ya. Iya, Oke, apakah adik menyusun langkah-langkah saat menyelesaikan masalah? iya. Aku coba atur dari langkah awal sampai akhir biar nggak bingung. Oke, kemudian apakah adik mencoba menyelesaikan secara bertahap atau langsung selesai? Satu-satu dulu biar nggak pusing semuanya langsung dikerjain. Oke, pertanyaan selanjutnya,
Apakah Putri mencatat proses berpikir Putri atau mencatat apa sih yang Putri pikirkan dalam mencari suatu solusi? Kadang aku tulis coret-coretannya di buku biar bisa diingat lagi. Berarti Putri mencatat ya. Iya. Oke, kemudian apa yang Putri lakukan nih jika strategi awal tuh nggak cocok atau berhasil gitu? Putri tuh nggak pakai deh gitu. Apa yang Putri lakukan? Aku ganti cara lain yang lebih cocok sambil nyari tahu kenapa yang tadi gagal. Oh, bagus ya. Berarti Putri bukan cuma mencari yang baru, tapi juga mencari tahu kenapa solusi yang awal gagal. Iya, Kak. Bagus, mantap. Kemudian selanjutnya, pernah nggak Putri mengubah cara belajar karena situasinya berubah? Mungkin. Situasi berubah ini kayak udah nggak cocok sama Putri yang di awal gitu. Pernah, Kak. Misalnya kalau waktunya sempit, aku belajar yang penting-penting dulu. Putri memilih dulu ya. Oke, kemudian bagaimana nih Putri menyesuaikan cara belajar Putri saat waktunya terbatas, mepet gitu. Kayak mana cara Putri menyelesaikannya? Aku fokus ke materi yang paling susah atau yang pasti keluar dulu. Oh gitu ya. Kemudian apakah Putri mencatat nggak mana cara atau strategi yang paling efektif dan mana yang jadi ide yang Putri pakai duluan, mana yang untuk cadangan? Kadang iya, Kak. Aku inget-inget mana cara belajar yang bikin aku lebih paham. Oke, bagus. Nih, pertanyaan berikutnya. Apakah Putri memperbaiki cara Putri belajar atau cara Putri mencari solusi berdasarkan pengalaman sebelumnya? Iya, Kak. Kalau dulu pernah salah, sekarang aku coba perbaiki biar nggak ngulangin. Mantap, bagus ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya yang terakhir nih. Putri masih semangat nggak? Masih, Kak. Nih, apakah Putri mau mencoba strategi baru jika strategi lama nggak berhasil? Mau, Kak. Dengan strategi baru itu bisa memberikan semangat ataupun bisa menjadi pengalaman yang lebih baik, Kak. Berarti Putri belajar dari pengalaman kan? Iya, Kak. Oke Put, gak terasa ya pertanyaannya yang lumayan banyak itu sudah Putri jawab. Nah, jadi eh, yang kakak dengar tadi dari Putri menjawab, Putri lumayan mencari jalan keluar dari permasalahan yang Putri hadapi, yaitu problem solving tadi. Mencari jalan keluar atau mencari solusi dalam permasalahan yang Putri hadapi. Iya, Kak. Nah, jadi memang kita ini sebagai pelajar atau mahasiswa memang seharusnya tuh harus bisa menyelesaikan masalah dengan berani, mau tidak mau. Walaupun mungkin kadang kita belum siap, tapi kita boleh kok nanya pendapat yang lebih tua dari kita, seperti orang tua atau guru, atau bahkan teman. Nah, jadi pertahankan ya Putri, sifat-sifat Putri yang tadi
apa ya, yang sifat Putri tadi tuh optimis, mau mencari jalan keluar, mau mengajak temannya untuk diskusi, kemudian mau bertanya kepada guru, itu dipertahankan ya. Iya, Kak. Kakak doakan supaya sekolah Putri lancar, dimudahkan juga, Putri sehat-sehat ya. Iya, Kak. Semangat belajarnya. Iya, Kak. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam.